Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun berada, terutama bagi para petani kopi muda. Kali ini melalui channel Kopi Bandar, saya akan sedikit sharing, ataupun lebih tepatnya mari kita sharing tentang sistem penanaman kopi yang sekarang lagi marak dan viral, sahabat, yaitu sistem penanaman kopi dengan sistem pagar seperti itu. Bagaimana keunggulannya, bagaimana dampaknya nanti, mari kita bahas. Namun sebelumnya pembahasan ini menurut kacamata saya sendiri ya, menurut analisa saya sendiri. Jadi ini nanti merupakan pandangan ataupun pendapat saya sendiri. Lah nanti bagi teman-teman semua yang mempunyai pendapat beda dari saya, ya mohon maaf, kita intinya sharing-sharing saja. Yang pertama itu kalau kita menentukan sistem apa yang kita gunakan, itu yang perlu kita tahu adalah mindset kita. Nah, mindset kita sebagai petani ataupun bagaimanakah kebun kita nanti akan kita kelola, seperti itu sahabat. Seperti yang bisa sahabat-sahabat lihat, ini adalah kondisi kebun dari channel Kopi Bandar seperti ini. Ini mayoritas robusta lokal asli Tawangmangu, sahabat. Nah, untuk kembali lagi ke materi ataupun pembahasan, yaitu tentang sistem pagar. Kalau saya pribadi itu sebelum kita menentukan sistem apa yang kita pakai, kita harus tahu dulu bagaimana mindset kita ke depan tentang pertanian kopi di kebun kita, seperti itu. Jadi jangan asal nanti sahabat-sahabat semuanya itu akhirnya menyesal, seperti itu sahabat. Kalau saya pribadi untuk tanaman sistem pagar itu merupakan sistem yang digunakan untuk pertanian skala besar dan untuk penanamannya itu secara periodik, seperti itu sahabat. Jadi istilahnya kalau perkebunan itu kita tanam, kemudian target kita 4 tahun atau 5 tahun itu ganti tanaman baru, seperti itu. Nah, mungkin nanti sistemnya itu lancuran ya untuk tanaman sistem pagar itu. Tanamannya itu lancuran. Tidak mungkin kalau tanaman yang ditanam dengan sistem pagar itu kita sambung payung seperti ini. Tidak mungkin. Karena untuk kopi robusta sendiri itu kalau sudah jadi pembentukan payungnya itu memerlukan ruang untuk pertumbuhan itu yang cukup luas, seperti itu sahabat. Mungkin ada 3 meter persegi ruang yang digunakan. Karena apa? Karena kalau tanaman itu berkembang itu tidak memperoleh ruang yang cukup, itu tanaman akan tidak bisa berproduksi dengan baik, dengan semestinya, seperti itu sahabat. Nah, untuk yang sistem pagar ini paling cocok menurut saya loh. Ini adalah tanaman kopi jenis Arabica. Itu pun kalau mindset kita sekali tanam dan untuk kita panen setelah 4 tahun atau 3 tahun itu diganti dengan tanaman yang baru, seperti itu. Kalau kita mindset kita itu tidak seperti itu, maksudnya untuk sekali tanam kita kelola terus, itu kalau sistem pagar menurut saya kurang baik, karena itu nanti vegetasinya akan terlalu rapat, seperti itu sahabat. Jadi menurut saya untuk yang sistem pagar itu bisa dipikirkan kembali sistem apa ke depannya, bagaimana masa depan perkebunan kopi kita nanti. Apakah kita menggunakan mindset yang sekali tanam, nanti kita target kita maksimal 4 tahun itu kita akan mengganti tanaman yang baru. Tapi kalau kita itu mindset kita sekali tanam, kita pelihara dengan maksimal pohonnya itu, jadi nanti pohonnya itu mungkin akan bisa bertahan sampai 20 tahun, sampai 15 tahun. Nah, itu seperti itu saran saya tidak menggunakan sistem pagar. Apalagi kalau jenis varietas kopinya itu robusta.
itu sangat tidak efektif menurut saya, seperti itu sahabat. Monggo nanti yang sahabat-sahabat semuanya yang punya pengalaman tentang bertani ataupun menanam kopi dengan sistem pagar seperti itu, nanti bisa sharing-sharing. Tapi kalau menurut saya, monggo sistem apa yang digunakan, tetapi mindset kedepannya perkebunan kopi yang nanti kita kelola ataupun kita rawat itu seperti apa. Kalau saya, mindset saya, sekali tanam nanti kita maksimalkan per pohon itu. Jadi nanti mindsetnya itu tanam sekali, saya rawat sampai selamanya, seperti itu sahabat. Jadi saya menggunakan jarak tanam yang memang tidak terlalu rapat, sehingga nanti ruang untuk berkembangnya tanaman kopi itu bisa maksimal seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Ini satu ranting produktif lancuran. Ini bisa menghasilkan 12 ruas sahabat. Ini kalau di tanaman kopi di perkebunan kopi bandar seperti itu. Jadi sangat tidak efektif apabila kita menggunakan sistem penanaman pagar yang rapat. Selain nanti kita perawatan itu susah, pemanenan juga ribet ya, terlalu rapat seperti itu. Juga nanti untuk pengendalian hamanya kita terlalu kesulitan. Seperti itu sahabat. Nah, nanti monggo bisa sharing-sharing di kolom komentar tentang sistem pagar yang sekarang lagi booming ya. Nah, itu kalau pendapat saya seperti itu. Semoga bisa menjadikan manfaat untuk rekan-rekan semuanya. Sekaligus di pagi ini saya mengunjungi kebun kopi kecil saya, seperti ini sahabat. Semoga tayangan ini bisa menjadikan inspirasi bagi rekan-rekan semuanya. Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.